Hal pertama dalam kelahiran kembali asap. Ini adalah kontrak, Anda ular kecil yang rendah hati. Pemulihan Reiki di kehidupan terakhir. Jutaan tumbuhan dan hewan mulai berevolusi dengan cepat. Beberapa reruntuhan kuno telah muncul, membawa kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan masa lalu. Ruyan Liu memperoleh pembangkit tenaga listrik kuno di reruntuhan. Warisan Zenren kuno. Tetapi karena posisi Raja kuno di tangannya, jatuh dalam pertempuran dengan pembangkit tenaga listrik iblis. Sekarang terlahir kembali. Tepat sebelum Sisi datang. Kembangkan Raja kuno. Dapatkan kekuatan besar. Di atas segalanya. Dan Anda adalah penghasil upah 996 di kehidupan sebelumnya. Sekarang terlahir kembali tetapi berubah menjadi ular cincin perak. Dan terbangun hanya menelan. Sebuah sistem yang dapat berevolusi. Tapi sekarang dia ditangkap oleh Liu Ruyan ke dalam gua. Bertarung dengan racun lain. Sekarang Anda melihat sekeliling. Kulihat ular lebat, serangga, semut tikus. Sedang berkerumun. Pertarungan gila. Ada bau darah di udara. Membuatmu berharap. Ikut berperang melawan racun-racun ini sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Itu langsung membangunkanmu. Terdeteksi bahwa pemulihan Reiki akan mulai menelan. Sistem pemurnian secara resmi diaktifkan. Incitement dalam waktu singkat. Racun dikonsumsi hampir 1/10. Racun yang bertahan menjadi lebih haus darah. Bahkan Zhou. Tubuh memancarkan atmosfer yang berbahaya. Biarkan sisa racun tidak terlalu dekat. Dan kau mengawasi waktunya. Cepat gigit laba-laba beracun. Segera berlari keluar dari medan perang. Dengan cara ini, kau mengumpulkan poin evolusi. Pada saat yang sama. Inside bagian luar. Ruyan Liu mengeluarkan tabung bambu dari pinggangnya. Di dalamnya ada seekor laba-laba beracun yang sangat besar. Walaupun lembah Raja Laba-Laba tidak sebanding dengan Raja kuno. Tapi jika dibudidayakan, dia juga asisten yang baik. Mendengarkan bacaan di telingaku. Liu Ruyan berbisik pada dirinya sendiri bahwa 3 hari telah berlalu. Tidak peduli bagaimana situasinya. Kali ini yang gua harus berakhir. 3 hari berlalu. Pada saat ini, semua racun di dalam gua telah ditelan olehmu. Setelah 3 hari bertarung, kau tidak hanya meningkatkan semua kemampuanmu ke tingkat lanjutan. Bahkan tubuh telah berevolusi menjadi lebih panjang dan lebih tebal. Setelah melihat situasi di dalam gua, kau temukan itu kecuali gerbang besi yang terkunci. Hanya skylight tempat Ruyan Liu melemparmu ke bawah. Tapi kemudian gerbang besi itu mengeluarkan suara gesekan. Sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Ruyan Liu menatapmu dengan terkejut. Kamu si kecil cukup mengagumkan. Sekarang Raja Racun telah lahir. Aku tidak perlu memikirkan hal-hal ini lagi. Dan dengan pemikiran itu, dia mengeluarkan sebuah botol. Ada bau berdarah keluar darinya. Si kecil, minumlah ini dan dengan patuh menjadi lembah hidupku. Melihat botol giok di tangan Liu Ruyan, kamu menahan paksa keinginan di hatimu. Mendekati Liu Ruyan. Lihat di sini. Senyum di wajah Ruyan Liu semakin kuat, datang ke sini. Bayi kecilku. Dan saat itu, kamu menyapu ekor ular besar seperti kilat. Siapa bayimu? Wajah Ruyan Liu berubah seketika. Pandai sekali melarikan diri dari masa lalu. Raja racun ini telah membuat hubungan darah denganku. Kenapa kau masih menyerangku? Wanita ini benar-benar memiliki masalah besar. Kau mencibir. Dalam sekejap, serangan dengan deretan pohon terus meletus. Seru Ruyan Liu. Lalu mengeluarkan tulang Raja Babi. Harus kukatakan kau memiliki banyak karakter. Aku sangat menyukainya. Tapi kau tetap mengalahkan tulang Raja Babi dulu kan? Seketika, mata laba-laba beracun itu berkedip dengan cahaya merah. Sebuah lompatan datang ke arahmu. Tapi detik berikutnya kau membuka mulutmu lebar-lebar. Telan laba-laba beracun itu secara langsung. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menelan. Mendapatkan 1 titik evolusi. Pohon willow yang kuat itu seperti asap, luar biasa. Tulang Raja Babi yang susah payah ia perhalus hingga ajal menjemput. Ia dimakan seperti ini. Oke dasar anak kecil. Nyali melahap tulang Raja Babiku seperti ini. Aku harus membiarkanmu mencicipinya hari ini. Dengan mengesankan jari-jari kaki Liu Ruyan mengetuk lembut. Sangat jelas menuju istanamu. Jika digantikan oleh racun biasa, dia pasti akan menurunkannya dengan 1 gerakan. Tapi kau hanya memutar tubuhmu sedikit. Hanya menghindar. Seorang pria dan seekor ular dengan cepat menyiram tangannya di hutan. Aksinya sangat ekstrim.
Dalam semburan udara, kau merangkak masuk ke hutan terdekat. Suanji menghilang. Si kecil tak bisa lepas dari telapak tanganku. Ruyan Liu minum dengan suara rendah. Dia langsung menggunakan gerakan misterius yang tiada taraf untuk mengejar. Tapi di matanya, sosok ular cincin perak itu semakin jauh. Sialan, teriakan Liu Ruyan. Aku bersumpah akan menundukkanmu suatu hari nanti. Di sungai yang tak jauh dari sana. Kau gunakan kemampuan kamuflase dan silumanmu yang canggih. Berhasil lolos dari kejaran Ruyan Liu. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Tapi ingin menaklukkanku. Kita lihat saja nanti. Sekarang sistem pemurnian melahap ada di tangan. Kau hanya akan bertambah kuat. Bahkan berubah menjadi naga sejati bukan hal yang mustahil. Setengah bulan kemudian, dengan kilatan cahaya, levelmu telah maju ke dunia fana. Belakangan, panjang tubuh mencapai 15 meter yang mencengangkan. Di saat bersamaan, Ruyan Liu berdiri di atap. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Mendongak ke udara lagi. Berbisik. Setengah jam lagi. Beberapa saat kemudian laser cemerlang. Tiba-tiba muncul di langit. Ia mendapat banyak perhatian. Dan kau menemukan keajaiban ini di pegunungan. Bagaimana Ji Guang bisa muncul di tempat ini? Jadi inilah yang terjadi. Detik berikutnya, pelangi cahaya warna-warni tiba-tiba jatuh dari atas Tian Qiong. Kebangkitan Reiki. Tuan rumah telah diundang untuk menjalani pembaptisan Reiki. Kemudian hujan lebat cahaya jatuh pada Anda. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 0,1 poin pemurnian. Bisakah Anda mendapatkan nilai pemurnian selama Anda mendapatkan hujan? Segera Anda meletakkan semua tubuh Anda terkena cahaya warna-warni. Dengan cahaya warna-warni, tanaman di hutan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Binatang buas di sekitar bermandikan cahaya dan hujan. Selamat bersenang-senang, mengeluarkan raungan. Entah sudah berapa lama, cahaya dan momentum agak berkurang. Dan poin evolusi Anda telah terkumpul menjadi 110. Seketika Anda menempatkan poin evolusi ini, semua ditambahkan ke level. Dalam sekejap, energi menakutkan yang panas meledak di dalam dirimu. Tubuhmu mulai membesar. Sekelebat kilatan cahaya. Energi panas memudar. Panjangnya telah mencapai lebih dari 20 meter. Tubuh setebal ember. Di saat bersamaan, ada informasi lebih dalam pikiranmu. Talented Bloodline Soul Shooting Bronze dapat memancarkan cahaya penembakan jiwa. Budak jiwa makhluk lain. Lumayan. Peningkatan ini dapat dianggap sebagai kelahiran kembali. Benar-benar berbeda dengan binatang buas biasa. Pada saat ini, cahaya warna-warni masih turun. Sampai pagi, Guang Yu akhirnya berhenti. Kosong di hutan. Udara tampaknya menjadi jauh lebih manis. Ada vitalitas yang meriah di mana-mana. Dan pada halaman ini kau telah mengumpulkan 40 poin kertas pemurnian lagi. Kau ambil 30 poin kertas pemurnian. Ditambahkan pada skill racun canggih. Kemampuan bawaan racun korosif. Pratama dapat mengeluarkan sejumlah besar racun yang sangat beracun. Memiliki daya korosif yang kuat. Orang baik itu pernah berurusan dengan mangsanya dulu. Agar dapat melahap, mencerna atau menyerap secepatnya. Kau sendiri yang menyuntikkan mangsamu. Kini dapat dengan mudah diselesaikan dengan bantuan racun. Ketika pikiran bergerak, momen berikutnya, kau memuntahkan banyak kabut hitam keluar dari mulutmu. Dan dengan udara yang menggelora di sekitar, perlahan melepaskannya. Kulihat mereka ternoda rumput dan pepohonan. Miopia langsung membuat pihak lain terkorosi. Sebentar saja, biarkan saja tanaman-tanaman ini langsung berubah menjadi jus. Kekuatannya sungguh bagus. Cahaya dan bayangan warna-warni ini sudah terlambat. Aku akan bertemu lagi dengan wanita aneh itu. Aku pasti tak perlu takut. Saat ini saja, raungan binatang provokatif tiba-tiba terdengar. Seekor serigala raksasa muncul tak jauh dari sana. Kini aku mengawasimu datang. Ada kilatan di matamu. Kau mengantarkan ini ke pintumu. Tak bisa menyalahkanku. Saat berikutnya, kau menyerang langsung ke arah serigala raksasa. Setelah mendekat, ekor ular besar itu tiba-tiba menyapu. Terdengar suara siulan. Ledakan keras. Serigala raksasa itu merintih. Ia terbang langsung ke samping. Golum. Lalu kau berputar-putar. Bungkus serigala raksasa itu dengan erat. Buka mulut berdarah itu dan lahap langsung serigala raksasa itu. Di saat bersamaan, berbagai forum di internet, dalam perangkat lunak sosial,
Diskusi yang luar biasa. Guang Yu yang penuh warna tadi malam. Aku punya firasat di hatiku. Mungkin akan segera berubah dengan sengaja. Aku pulang dari bar tadi malam. Aku belum tidur. Penuh semangat. Kalian, mungkin sesuatu telah terjadi. Bukan hanya orang. Hewan juga memiliki. Ini videonya. Video itu memperlihatkan babi yang dibesarkan di sebuah peternakan. Mereka baru saja menerobos pagar. Menggigit siapapun yang kalian lihat. Dan melahapnya secara terang-terangan. Manusia sangat energik. Segala macam hal aneh dan tragedi untuk sementara. Muncul di seluruh dunia. Segala macam video beredar di internet. Tampaknya badai yang belum pernah terjadi sebelumnya mendekat. Atap atas grup Changsheng. Ruyan Liu sedang duduk bersila di sini. Dan seluruh tubuhnya tampak berkilauan dengan lapisan rambut. Dia sedang berlatih. Metode kultivasi yang didapat dari reruntuhan Xianshan kuno di kehidupan sebelumnya. Ziki Qiankun Jue. Manfaatkan baptisan Reiki tadi malam. Liu Ruyan sedang mandi di lapangan. Juga berlatih Ziki Qiankun Jue. Kekuatan seluruh tubuh telah melambung tinggi. Ini sudah puncak Fanjing. Lalu Ruyan Liu datang dengan beberapa pengawal. Ke sebuah rumah bangsawan besar yang berdiri di pusat kota. Di dalam, bunga dan tanaman eksotis dan spesies pohon yang bersaing ada di mana-mana. Bahkan lebih dari rata-rata kebun raya. Ruyan Liu berdiri di sini. Mata akhirnya. Ia mendarat di pohon ginkgo besar di depannya. Jika ingatan berfungsi, pohon ginkgo ini telah hidup selama ribuan tahun. Kehidupan masa lalu. Pohon ginkgo ini bersentuhan dengan buah yang luar biasa. Seseorang cukup beruntung untuk mengambil yang satu ini. Kekuatan yang melambung tinggi. Menjadi pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Buah aneh dalam hidup ini adalah milikku. Mata Ruyan Liu berkedip-kedip saat dia berbicara. Ada ambisi yang tak bisa disembunyikan di mata. Dengan pohon ginkgo ini, gabungkan dengan metode latihan. Aku pasti bisa melakukannya dengan cepat. Buka celah dengan orang lain. Hanya raja. Tidak lama lagi aku akan menaklukkanmu sendiri. Di pegunungan. Kamu menggunakan racun korosif. Telah menelan beberapa mangsa. Tingkatan telah mencapai tahap awal kebangkitan. Poin evolusi juga telah mencapai 35 poin. Kamu melihat bar keahlianmu. Lalu tambahkan 30 poin evolusi. Ditambahkan pada kelincahan lanjutan. Seketika, sebuah prompt baru muncul. Zero Snake Wall. Primer. Setelah casting, ia dapat dengan cepat meningkatkan kecepatan renang sebanyak 3 kali. Kemampuan bakat ini juga terlihat sangat bagus. Mari kita coba kekuatannya dulu. Tiba-tiba tubuhmu seperti papan hantu. Berenang cepat di hutan. Tubuh berubah menjadi bayangan ilusi. Sulit ditangkap. Tiba-tiba tubuhmu berputar dengan cepat. Setelah melilit seekor burung tikus yang hilang. Rusa menendang merangkak. Hidup menghilang dengan cepat. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menelan. Mendapatkan 3 poin evolusi. Bunyi bip sistem belum berhenti. Anda bergegas keluar lagi. Terus berburu mangsa di hutan perawan. Di lain waktu, Anda telah mengambil beberapa mangsa lagi berturut-turut. Homeopati mengumpulkan lebih dari 10 poin nilai evolusi. Tiba-tiba, aroma aneh masuk ke hidungnya. Anda mencari aroma aneh. Ke arah. Beberapa saat kemudian, seekor ular hijau raksasa muncul di pandangan Anda. Ular itu menyemburkan aprikot. Keluarkan neir untuk memperingatkan Anda agar pergi. Dan di belakang ular itu ada pohon buah. Buah-buahan di pohon itu sebening kristal dan penuh. Berkelebat dengan fluoresensi samar. Seperti bintang jatuh. Melihat peringatan ular hijau itu semakin lama semakin keras. Anda langsung menyalakan sprint ular skala. Bergegas ke sisi ular Cian seperti kilat. Dan kemudian ia menarik ekornya keluar. Sesaat, sebuah kekuatan besar menyebabkan ular Cian raksasa itu terbang keluar. Ia dengan cepat menundukkan kepalanya ketika melihat Anda mengejarnya. Tubuh melekat erat ke tanah untuk menunjukkan pasang surut. Melihat ini, ada semburan cahaya Yaoye di matamu. Anak jiwa itu langsung dilepaskan. Apakah kau bersedia menyerah? Saudaraku, aku bersedia. Dengan suara ini, ular raksasa hijau di depannya melakukan tindakan menyerah yang sesuai. Anak jiwa bisa membuat yang lemah tunduk, sambil melestarikan pikiran sendiri. Benarkah keajaiban merekrut adik-adik? Sekarang, dengan keajaiban merekrut adik-adik seperti anak jiwa masyarakat, di masa depan, aku bisa menerima beberapa adik laki-laki lagi. Lagi pula, ketika umat manusia menstabilkan situasi,
pasti akan mengambil tindakan terhadap mereka binatang buas. Pada saat itu, Anda tidak ingin sendirian, jadi membangun kekuatanmu tak terelakkan. Kakak saat ini, ular cahaya raksasa mengangkat kepalanya, sedikit ke arah buah aneh itu. Satu buah telah matang, pergi memakannya. Mendengar ini, Anda membuka mulut dan menelan buah ke dalam perut Anda. Tiba-tiba, arus panas melonjak dengan cepat di dalam tubuh. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menelan. Dapatkan 30 poin pemurnian kesadaran. Anda sangat gembira. Itu lebih cepat daripada yang bisa Anda buru. Jika Anda bisa menelan semua buah mutan di sini, jadi bisakah saya meningkatkan lagi? Xiao Qing merawat pohon buah ini dengan baik. Jangan biarkan orang lain makan yang baik. Kakak Xiao Qing berteriak dengan penuh semangat. Suara itu sangat halus, seolah-olah memiliki sikap seorang putri muda. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Kau kembali di samping pohon buah. Dan di belakangmu, diikuti 2 beruang besar. Hati Lu Chuan berbicara pada Xiao Qing bersama ular hijau raksasa. Mereka bernama Xiongda dan Xiong-er. Dia akan menjadi saudara kita mulai sekarang. Memiliki konsensus yang baik. Inilah 2 raksasa yang dia taklukkan bersama anak jiwa sosial. Berpikir untuk membawa mereka kembali ketika mereka sudah matang. Saat ini, Lu Chuan mendongak. Buah akhirnya matang. Setelah buah matang, aroma aneh itu menyebar tanpa sadar. Terus menyebar ke segala arah. Saat ini, Lu Chuan, Xiao Qing dan Xiongda, binatang berkepala 4 Xiong-er. Mereka semua menatap buah yang sudah matang. Mata tertuju. Terutama Lu Chuan. Saya tidak bisa serakah. Aroma buah yang menggoda itu, tampaknya menjadi bulu yang menarik hati sanubari. Terus-menerus mengaduk sarafnya. Detik berikutnya, sesosok tubuh melesat ke arah ombak. Sangat cepat. DN selamat kepada tuan rumah karena berhasil melanda. Memperoleh 35 poin pemurnian. DN selamat kepada tuan rumah karena berhasil melanda. Memperoleh 34 poin pemurnian. Saat nada cepat sistem terdengar di benakku. Lu Chuan menelan semua buah matang secara langsung. Bibir dan gigi langsung harum. Buahnya seperti aliran madu. Mengalir ke tenggorokan ke perut. Tapi tidak lengket seperti madu. Saat ini, mulut Lu Chuan penuh dengan aroma buah yang aneh. Selama periode ketika rasa segar penuh, itu membuatnya merasa baik. Dan kali ini melahap. Dia telah mengumpulkan 150 poin esensi. Itu adalah tanaman bumper. Buah itu layak untuk buah. Jauh lebih cepat daripada berburu. Memperoleh begitu banyak nilai esensi sekaligus. Sangat bagus. Batin Lu Chuan senang. Saat matanya tertuju pada Xiao Qing. Semakin saya merasa bahwa pihak lain telah membawa saya keberuntungan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk meningkatkan keterampilan Soul Child. Dengan pikiran resah. Nilai-nilai evolusi ini segera diberikan. Anda tahu, anak jiwa junior. Anda hanya bisa memperbudak hingga 3 adik laki-laki. Dan itu adalah batasnya. Tapi siapa yang akan berpikir terlalu banyak? Terlebih lagi, setelah merasakan manisnya buah yang berbeda kali ini. Dia pikir berburu terlalu lemah. Lebih baik mencari ini. Kesempatan alami langit dan bumi. Manfaatkan ini untuk menjadi cepat dan kuat. Jadi dia ingin mendapatkan lebih banyak. Dan jika dia mencari sendirian, begitu banyak efisiensi terlalu rendah. Mungkin jangan menunggu sampai Anda menemukannya. Binatang buas lain melahapnya. Ini mungkin 1 atau 2 kesempatannya sendiri. Lu Chuan perlu menaklukkan lebih banyak adik laki-laki. Bantu diri Anda memperluas pencarian Anda. Dan dia hanya perlu duduk di tengah. Sabar saja. Satu dengan pikiran. Dalam kertas pemurnian Lu Chuan baru saja memperoleh 100 poin terjebak dalam murid penembak jiwa utama. Naik dalam sekejap. Ia merasakan nafas yang membara. Berkembang biak di atas pupil. Perasaan ini membuatnya sangat nyaman. Dan kemudian Anda tenggelam. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat melihatnya di antara keton Lu Chuan. Memancarkan cahaya biru. Kilatnya sangat jahat. Sesuatu yang drastis telah terjadi. Dan dia berdiri di sana. Biarkan perasaan terbakar itu meningkatkan kekuatan keton. Oke, saya tidak tahu sudah berapa lama. Lu Chuan memperhatikan. Perasaan terbakar itu hilang. Cahaya biru di matanya perlahan-lahan memudar. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan dia melihat ke dashboard. Saya terkejut menemukan bahwa anak jiwa sosial yang ditingkatkan ini
dapat memperbudak pada saat yang sama. Binatang di bawah kebangkitan batu. Tidak bisa tidak sangat bersemangat. Benar saja, ini adalah cara tercepat. Saya tidak perlu khawatir sekarang. Saudara, kamu adalah Xiao Qing dan Xiongda. Mereka melihat Lu Chuan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia bahkan terlihat sedikit gila. Tidak bisa tidak penasaran. Mendengar suara, Lu Chuan juga butuh beberapa saat. Hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa pada ketiga binatang itu. Rahasia ini, bagaimana mungkin dia memberitahu adik laki-lakinya? Karena itu, Lu Chuan mengucapkan beberapa patah kata dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Emosional. Dengan cara ini, saya bisa mengambil lebih banyak saudara. Bantu diri Anda untuk melakukan sesuatu. Beri perintah kalau begitu. Pasukan binatang buas meraung. Ini agak menarik untuk dipikirkan. Ingat ini. Dia sangat bersemangat. Dia memandang Xiao Qing dan tiga binatang lainnya dan berjalan. Kami terus mencari area ini. Cobalah untuk menemukan sisa binatang itu sesegera mungkin. Sejak Lu Chuan telah membuat keputusan, saya ingin menaklukkan lebih banyak adik laki-laki. Tidak akan mengubah pikiranku. Setelah istirahat sejenak di tempat, dia memimpin Xiao Qing, Xiongda dan Xiong-er pergi keluar untuk mencari binatang yang lebih kuat. Saat kita bergerak maju, Lu Chuan bertanya pada Xiao Qing dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda tahu jika ada tetangga di sekitar sini? Itulah yang kemungkinan akan mengalahkanmu. Atau menyusul tetangga Anda. Jika ada, bawa aku melihatnya sekarang dan Xiongda Xiong-er. Begitu juga kalian berdua. Dia tahu, ketiga binatang ini sudah memiliki wilayahnya masing-masing. Terutama Xiongda Xiong-er. Hampir berkeliaran di hutan. Wilayahnya sangat luas. Meskipun ini, hanya ada sedikit orang kuat di wilayahnya sendiri. Tapi masih banyak juga wilayah binatang lainnya. Pada dasarnya bisa kalian temui. Yah, setidaknya harus seperti Xiao Qing dan Xiongda. Akhir eksistensi fana seperti Xiong-er. Serendah apapun kekuatannya, tak ada gunanya. Hanya bisa menjadi makanan kita. Lu Chuan berjalan, sambil melihat ketiga adik laki-laki di sampingnya. Berpikir begitu. Dunia ini selalu tentang kelangsungan hidup orang kuat. Terutama di hutan perawan ini. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar masuk akal. Tidak perlu ke sana untuk merekrut adik-adik. Kasihan orang-orang lemah itu. Dulu ada, tapi sekarang sudah hilang. Xiao Qing mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Melihat kembali ke tempat tumbuh. Melihat aneh. Saudaraku, Anda baru saja menempatkan tetangga yang lebih kuat. Semuanya dimakan. Setidaknya di sekitar sini. Seharusnya tidak ada yang seperti saya lagi. Ah Wenyan. Lu Chuan tiba-tiba sedikit malu. Tapi melihat Xiao Qing dan Xiongda, Xiong-er, ketiga orang ini terlihat acuh tak acuh. Dia juga menyesuaikan diri dengan cepat. Lalu dia berkata, ayo pergi. Temukan binatang kuat di sini secepat mungkin. Suara monyet baru saja jatuh. Ada provokasi. Raungan bau meletus dari depan. Lu Chuan dan Xiao Qing mendongak sedikit. Saya melihat ikan panjang. Kambing bermata merah sedang menatap mereka. Melihat ini, dia memerintahkan Xiao Qing, Xiongda Xiong-er membunuhnya. Ini kakak laki-laki. Ketiga binatang itu bergegas keluar seperti embusan angin. Kambing ini yang muncul entah dari mana. Walau dipengaruhi oleh Guang Yu berwarna-warni, menjadi raksasa. Mereka menjadi lebih agresif. Tapi dibandingkan dengan Lu Chuan dan yang lainnya, mereka masih lemah. Bang-bang hanya beberapa tabrakan tumpul yang terdengar. Xiongda Xiong membutakan kambing itu dengan satu tamparan. Tersandung mundur beberapa langkah. Jangan menunggunya berdiri kokoh. Xiao Qing bergegas maju. Membungkusnya. Tercekik dalam sekejap. Kakak baik. Lu Chuan melahap bangkai kambing. Sambil berpikir dengan puas. Jika butuh makanan di masa depan, tak usah dijual sendiri. Enaknya punya adik kecil. Di hutan yang sunyi, hanya urusan menelan. Lu Chuan tidak sopan. Will Xiao Qing dan ketiga kambing yang mereka buru ditelan. Setelah itu diserap oleh pencernaan yang cepat. Sekarang lihat mereka, pergi. Terus cari sekarang setelah keluar. Yang secara alami akan kembali dengan beban penuh. Kalian semua pikirkan itu. Apakah ada sesuatu di sekitar sini? Binatang perkasa itu layak dilawan. Si kakak memutar bola mata besarnya. Kilatan kelicikan. Aku ingat ada sekawanan serigala di depan. Mereka telah beroperasi di daerah ini. Sangat sombong.
binatang buas yang tinggal di sekitar sini, sering ditindas oleh serigala. Setelah selesai berbicara, dia lapar dan kenyang. Turunkan sedikit pandanganmu. Menatap posisi leher Lu Chuan. Aku sangat menantikannya. Sebenarnya, dia telah memiliki konflik dengan serigala-serigala yang baru saja disebutkan sebelumnya. Ia menemukan mayat yang hilang. Ingin kusimpan dengan indah. Serigala yang bisa beroperasi di daerah ini. Mencium bau nafas. Mereka datang berlari berkelompok. Meskipun dan tak takut pada serigala manapun. Tapi jumlah lawannya terlalu besar. Setelah mencobanya keluar, kau hanya bisa meninggalkan mayat yang hilang dan melarikan diri. Tapi juga ingat penghinaan ini. Sekarang, dengan dukungan bos yang kuat seperti Lu Chuan, Xiongda ingin balas dendam. Mendengar hal itu, Lu Chuan mengangguk. Tak cocok baginya. Karena itu, maka pergilah cari kawanan serigala ini. Tunjukkan mereka beberapa warna. Ya, Lu Chuan dan mereka berempat bergerak maju sebentar. Serigala melolong di hutan. Satu saat dekat dan satu saat jauh. Sepertinya sedang mengirim pesan. Tak lama kemudian beberapa serigala kelabu datang dan pergi di rerumputan. Setelah melihat pencerahan besar mereka berempat, mundur dengan waspada. Lama-lama kabur. Lu Chuan mengira bahwa serigala-serigala itu takut pada mereka. Tapi segera setelah, suasana mencekam tiba-tiba melanda di hutan. Saat ini, ia berseberangan dengan Lu Chuan. Di hutan lebat tak jauh dari sana. Seekor raksasa menundukkan tubuhnya. Dalam jurus berburu. Mengikuti bayang-bayang pepohonan sedikit demi sedikit. Raksasa ini sangat besar. Ujung-ujungnya yang ringan tingginya lebih dari 3 meter. Uban di sekujur tubuh bagaikan jarum baja. Dengan angin sepoi-sepoi di hutan. Ada jejak di mata kakinya. Cahaya kebijaksanaan. Sepertinya sedang menerpa Liang Zuo. Keempat tamu tak diundang Lu Chuan. Dengan penampilannya, lolongan serigala abu-abu di sekitar berangsur-angsur meningkat. 1-2. Hanya dalam 10 detik, ada puluhan serigala abu-abu. Muncul dari segala arah. Dan mereka terjebak di tengah. Dia besar. Ketika suara pohon diinjak-injak, pencerahan besar itu akhirnya muncul di depan mata. Lu Chuan menatap. Tapi melihat Raja Serigala memamerkan giginya sedikit. Menatap dirinya dengan waspada. Anggota badan bergerak perlahan. Sepertinya aku tak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dan Raja Serigala tampaknya bisa melihat. Di antara 4 binatang, dia adalah yang terkuat. Aku hanya mencarimu. Lu Chuan merasakan ambisi pihak lain. Mau tak mau aku mendengus. Kau mau memakanku? Kenapa aku tidak mau memakanmu? Raja Serigala, Raja Serigala. Hari-harimu telah berakhir. Ingat ini. Kemampuannya untuk terlibat dalam sinkronisasi jiwa. Xiang Xiaoqing dan Xiongda. Xiong Er memerintahkanmu untuk memperhatikan ombak di sekitarmu. Serahkan Raja Serigala ini padaku. Ini kakak, yakinlah. Kami tidak akan pernah membiarkan serigala di dekatmu. Segera Xiaoqing, Xiongda dan Xiong Er mulai membentuk segitiga. Jaga agar Lu Chuan tetap kuat di tengah. Menatap serigala lain. Niat membunuh. Saat ini, Lu Chuan berada di celah antara Xiaoqing dan Xiongda. Bertatapan dengan Raja Serigala. Kekuatan Fan Jin di tahap selanjutnya cukup baik. Tapi aku sudah dalam keadaan terbangun. Kau tak cukup baik. Ia tahu dalam hati kekuatan Raja Serigala. Memiliki keyakinan untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, Lu Chuan tak mengucapkan sepatah kata pun. Langsung melemparkan ular itu. Ia bergegas menuju Raja Serigala. Jantung yang terakhir berdegup kencang. Penghindaran bawah sadar. Namun sebuah Space Breaker tiba-tiba menghampiri. Bang Wolf King menoleh untuk melihat. Ia melihat ekor raksasa melecut ke arahnya. Ia segera membuat keputusan. Beberapa pelayan kemudian menghindari sapuan ekor raksasa itu. Namun tiba-tiba terdengar ledakan di depanku. Tampaknya ada bahaya menakutkan yang tersembunyi dalam amis angin. Racun korosif. Lu Chuan mengeluarkan bunyi bip di dalam hatinya. Awan besar racun hitam dimuntahkan. Hampir dalam sekejap mata, Raja Serigala terbungkus di dalamnya. Dalam sekejap, jantung Raja Serigala berdetak tak karuan. Menyadari bahwa racun itu menakutkan. Ia buru-buru menarik mundur. Kecepatannya terhalang oleh kabut hitam. Raja Serigala hanya bisa mendengar suara yang cepat. Tapi ketika aku merasa bahwa suara itu telah sampai di depan, Lu Chuan sudah bergegas keluar. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya sampai habis. Hei, kamu tidak bisa lari.
Segera Lu Chuan membungkus Raja Serigala dengan erat. Jantung yang terakhir berdetak semakin hebat. Tapi tak bisa melepaskan diri. Aku akan pasrah. Tolong maafkan aku. Bukankah akan lebih baik? Lu Chuan tak ingin memakannya. Setelah menerima permohonan Raja Serigala, segera melemparkan keton jiwa. Jadikan dia adik kecilnya sendiri. Xuanji Cao Xiaoqing dan binatang buas lainnya memerintahkan. Berhenti memukul, semua orang sendirian. Tidak baik serigala abu-abu memanggilmu abu-abu kecil. Kamu tidak punya saudara Raja Serigala lainnya. Aku akan memanggilmu serigala besar mulai sekarang. Terima kasih kakak atas perintahmu. Serigala abu-abu gugup. Melihat Lu Chuan dan Xiaoqing, permusuhan binatang buas terhadapnya menghilang. Dia buru-buru mengungkapkan ketulusannya, kakak. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Katakan saja. Nah, Anda tahu. Lu Chuan mengangguk. Pikirkanlah. Katakan padanya untuk menemukan semua binatang buas di dekatnya. Dengan tambahan serigala, kekuatan Lu Chuan semakin meningkat. Dan setiap serigala, mereka semua ahli pencarian dan pelacakan yang baik, langsung di bawah komandonya. Melawan dan melahap binatang buas di mana-mana. Hanya dalam 3 hari, Lu Chuan Hui, ada 2 binatang eksotis lagi dalam tahap proliferasi selanjutnya. Seekor harimau raksasa, dan macan tutul raksasa. Terutama macan tutul raksasa ini. Semua tertutup rambut hitam. Matanya bersinar seperti permata. Nah, mulai sekarang, Anda harus memanggil mereka Hudali dan Black Panther. Melihat 2 saudara baru di depan saya, Lu Chuan memberi mereka nama seperti biasa. Yang terakhir ini tentu saja momen syukur. Bersemangat. Selama periode ini, Lu Chuan juga mendapat beberapa buah yang berbeda. Setelah melahap, langsung mengumpulkan lebih dari 80 poin esensi. Sudah lumayan bagus. Dengan tambahan, setelah Hudali mengetahui ide Lu Chuan, laporkan langsung ke bos. Generasi sekarang, hanya Lao Yuan di utara yang tidak tunduk. Saya pikir kita bisa pergi dan melihat Lao Yuan di utara. Wenyan Lu Chuan melihat direktori hutan utara. Warna hutan. Sungguh Yuan tua. Oh begitu. Malam di pegunungan Dali Utara. Sebuah kebun persik besar harum dalam kabut di hutan pegunungan. Di pohon persik besar dan kecil. Persik penuh atau hijau. Dengan cahaya warna-warni. Pohon persik di sini bermekaran dan berbuah. Cahaya fluoresensi berkedip di antara buah persik. 4 kunang-kunang terbang. Jangan lihat-lihat. Fluoresensi berkeliaran di antara pohon persik. Di mana-mana. Seperti anak-anak nakal. Membelai buah persik dengan berbagai ukuran. Sebarkan aroma buahnya yang kaya. Susu, meski daunnya sudah dalam. Masih ada sekelompok raksasa. Bolak-balik di hutan persik. Seorang petani tua yang tampaknya merawat tanamannya. Berhati-hatilah saat melewati pohon persik. Karena takut mengocok buah persik di atas. Ketika kera besar ini melihat buah persik, mata penuh kegembiraan dan kepuasan. Tiba-tiba, kera besar melihat keluar dari hutan persik dengan sedikit kewaspadaan. Semuanya berhenti. Mata ke dalam cahaya gelap. Sepertinya ada tamu tak diundang. Dapat mengganggu kedamaian tempat. Ini adalah hutan persik. Saya benar-benar memeras begitu banyak buah yang berbeda. Lu Chuan dan sekelompok adik laki-laki bergegas ke Tao Yuan. Baru saja muncul. Saya melihat sejumlah besar buah persik itu. Terutama buah persik ini hampir semuanya buah yang berbeda. Langsung gembira. Jika saya bisa menelan mereka semua, saya khawatir itu akan memberi kekuatan. Seketika terangkat ke ketinggian yang menakutkan Zeze. Lao Yuan sebenarnya menjaga gunung harta karun yang begitu besar. Tidak heran dia memenuhi syarat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik generasi ini. Saat aku berpikir sendiri, mata Lu Chuan penuh panas. Saya tidak sabar untuk membawa semua buah persik ke sini sekaligus. Ke dalam mulut. Bahkan Xiaoqing, Xiongda dan adik laki-laki lainnya juga sangat iri. Kakak laki-laki Lao Yuan terlalu tidak baik. Xiongda mengipasi api di telinganya. Orang ini jelas menjaga begitu banyak makanan lezat. Anda tidak mengizinkan orang lain untuk memilihnya. Aku masih ingin. Ambil sisa buahnya untuk dirimu sendiri. Dia bahkan tidak ingin kita minum sup. Kakak akan datang kali ini. Pastikan untuk memberi Lao Yuan pelajaran. Jika tidak, dia akan menjadi lebih sombong di masa depan. Saya hanya ingin makan buah persik di sini. Meskipun serigala abu-abu adalah tambahan baru. Tetapi dengan beberapa kata-katanya, dia juga berbicara dengan Xiaoqing.
Xiongda, mereka akrab. Pada saat ini, matanya tertuju pada buah persik di pohon. Bahkan jika Anda hanya bisa makan satu, saya juga bersedia. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih dari selusin kera besar bergegas keluar. Ukurannya yang tipis menyebabkan tanah bergetar. Ini seperti ribuan tentara bergegas masuk. Tunggu sampai Lu Chuan dan binatang buas lainnya maju. Satu atau dua bala bantuan ini dipamerkan. Wajahnya penuh peringatan. Sepertinya dia sangat khawatir mereka memasuki Taoyuan. Orang baik. Lu Chuan melihat kelompok kera raksasa ini di bawah yurisdiksinya. Tapi setelah melihat keadaan mereka dengan jelas, saya tidak bisa tidak terkejut. Kelompok pencerahan besar ini, 5 dari mereka benar-benar telah mencapai alam fana akhir. Dia adalah pembangkit tenaga listrik pada tahap ini. Tapi mereka tetap merasa normal. Sangat bersatu. Tampaknya sambil berpikir. Matanya tertuju ke belakang sekelompok kera besar. Mata bahkan lebih panas. Pasti karena buah persik yang bermutasi ini. Ini harta karun yang luar biasa. Pada saat ini, Lu Chuan tidak merahasiakan keinginannya. Dan saya berpikir sendiri, jika Anda bisa mendapatkan hutan persik ini, kekuatannya sendiri pasti akan meningkat pesat. Beruang hijau kecil beruang besar R. Serigala besar. Setelah meneriakkan nama adik-adik ini dalam satu tarikan napas, Lu Chuan meraung. Perintah untuk menyerang segera diberikan. Dalam sekejap, binatang buas ini seperti semburan baja. Langsung ke koloni bantuan raksasa. Xiao Qing mengandalkan tubuhnya yang besar dan fleksibel. Itu muncul dan terjerat dengan kera raksasa. Tubuh menyusut lebih erat dan lebih kencang di bawah kekuatan. Hanya dalam 10 detik. Ternyata kera raksasa itu berwarna putih. Kehabisan napas. Kera besar berjuang lebih dan lebih. Tapi dia tidak bisa lepas dari belenggu Xiao Qing. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dia pingsan dengan tendangan kakinya. Pergerakan Xiongda dan Xiong Er tidak jauh. Ini jauh lebih sederhana dan lebih kasar. Setelah kedua orang besar itu bergegas ke depan Giant Yuan, bangkitlah dengan tenaga yang sama seperti pihak lain. Lalu tiba-tiba mengipasi telapak tangan seperti kipas angin. Momen bang. Seluruh tubuh Xiongda. Ada riak kekuatan. Di bawah teaternya, seekor kera raksasa di seberang mundur. Anda punya bintang di mata Anda. Kera besar mundur beberapa langkah berturut-turut. Saya baru saja melihat bahwa saya telah menstabilkan pikiran saya. Ia menggeleng keras. Ingin tidak terusir. Tapi belum. Aku melihat raksasa pencerahan bergegas lagi. Keterkejutan yang familiar membuatnya merasa dunia berputar. Omong-omong, di antara banyak adik laki-laki. Atau apakah serigala abu-abu itu sedikit tidak tahu malu? Saat ini, aku melihatnya tercabik-cabik. 4 atau 5 serigala abu-abu mengepung kera raksasa. Pelecehan terus-menerus. Aku menundukkan tubuhku ke samping. Bersiap menunggu sampai adik-adik sudah hampir termakan. Menerjangnya lagi dan memberi lawan pukulan fatal. Oleh karena itu, ia selalu bergegas ke kiri dalam kelompok raksasa. Harimau kanan melihatnya dengan kuat. Sangat menghina. Serigala abu-abu, kamu terlalu pengecut. Kamu masih raja serigala. Hanya bersembunyi di belakang. Apa yang kamu tahu? Aku sedang menyimpan kekuatanku. Serigala abu-abu cemberut. Abaikan harimau Dali. Dengan Black Panthers. Terus memerintah adiknya untuk membunuh bantuan raksasa. Sebagai kakak tertua dari kelompok binatang ini, Lu Chuan ketika mereka bertarung. Aku tidak menganggur. Aku melihatnya melepaskan lidahnya yang bersisik. Bergerak secepat kilat. Sulit untuk menangkap jejak mereka. Hei, itu kamu. Dia melihat 2 bala bantuan besar dari tahap berbintang akhir. Itu menggerak-gerakkan ekornya. Ledakan kehidupan yang menghancurkan ruang dibalut dengan kekerasan. Gila mengucur. Sekarang dia terbangun. Fisiknya yang kuat. Tidak besar sama sekali. Seks saling berhadapan dengan bantuan raksasa. Momen boom. 2 kera besar di baris yang sama. Muntah darah. Setelah jatuh ke tanah. Aku berjuang beberapa kali dan tidak bisa bangun. Hanya 1 pukulan. Mereka memfitnah. Jiji-jiji merayu. Para raksasa tidak menyangka. Sekelompok binatang buas ini tiba-tiba muncul. Berbagai macam. Bagaimana kalian masih bisa bertarung? Sejauh ini, sebagian besar bantuan telah gagal. Bahkan tidak bisa bangkit dan bertarung lagi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kalian akan kalah. Maka mereka pun mulai berteriak-teriak. Monyet itu tiba-tiba meraung dari hutan persik. Dengan langkah kaki yang kusam.
Bumi mulai berguncang. Lu Chuan melihat sepanjang tempat meletusnya suara. Aku melihat kera raksasa yang lebih tinggi lagi. Keluar dari hutan persik. Suara kera besar ini begitu kuat. Seseorang dapat menentukan statusnya sebagai raja sekilas. Terutama lingkaran tubuh besar itu. Tampak kuat. Terlebih lagi, mata raksasa itu masih bersinar dengan cahaya keemasan. Jumlah mereka tampaknya sangat banyak. Mata Lu Chuan tiba-tiba fokus. Betapa baiknya Yuan King sebenarnya telah mencapai alam terbangun. Kekuatan seperti itu, bukan hanya beberapa potong dan satu buah yang bisa diraih. Saat ini, Lu Chuan menatap Yuan Wang. Terkejut. Sejak datangnya cahaya warna-warni, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan pendekar kuat setingkat. Binatang itu harus tahu. Pada awalnya, ia menelan tak terhitung. Keadaan kebangkitan yang hanya bisa dicapai dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tak kusangka bahwa Yuan Wang ini benar-benar telah mencapainya. Dan sepertinya, tidak terlalu mahal. Tingkat evolusi yang aneh ini, bagaimana tidak mengkhawatirkan? Tampaknya, ada harta jenius yang luar biasa di hutan persik ini. Lu Chuan kembali sadar. Warna panas di matanya menjadi semakin intens. Bagaimanapun, dia juga membaca buah persik itu. Bahkan jika Anda memakannya setiap hari, meskipun dimungkinkan untuk mencapai kebangkitan, tapi tidak akan pernah ada begitu banyak yang tersisa. Pada saat yang sama, lebih banyak alam fana pertemuan kemudian diciptakan. Dalam situasi saat ini, Yuan Wang ini pasti karena peluang lain, baru mencapai keadaan kebangkitan. Mata Dongdong Yuan Wang kaya dan tajam. Dia melangkah keluar. Dia hanya berdiri di sana, seperti bukit yang tak tergoyahkan, terutama tubuhnya yang kokoh. Begitu kuat. Setiap gerakan tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Ini sangat menindas. Raja Kera melakukan bagiannya. Mengaum menuju pemisahan Lu Chuan. Suara menakutkan itu. Kepala dokter binatang sakit. Beberapa serigala abu-abu yang malu-malu bahkan menjepit ekornya. Terbaring di tanah, menggigil. Dalam gemuruh ini, baunya penuh keterkejutan dan kekaguman. Tampaknya siapa yang berani memukul ide taoyannya? Siapa yang akan mati? Tampaknya tantangan hari ini tak terelakkan. Lu Chuan menghadapi gemuruh Yuan Wang. Mata menyipit. Dengan cahaya dingin di mata berkedip-kedip. Juga dilepaskan. Kekuatan binatang milik pembangkit tenaga listrik yang terbangun. Tampaknya dia ingin bersaing dengan Yuan Wang. Untuk sementara waktu, Yuan Wang menunjukkan sentuhan terkejut. Wajah merah Xuanji semakin cerah. Matanya penuh dengan kemarahan yang mengerikan. Buk dentuman detik berikutnya. Yuan Wang mengambil 3 langkah dan membuat 2 langkah. Dia bergegas langsung menuju Lu Chuan. Pada saat yang sama ambil kayu busuk. Keempat, jadilah tongkat kepala ia korosif racun. Lu Chuan tak berani abai. Dengan cepat memuntahkan awan racun hitam. Menuju Raja Yuan. Pada saat yang sama, tubuh berkedip dengan cepat. Dia tahu Yuan Wang ini. Kekuatannya tak terbatas. Jika Anda membandingkan kekuatan Anda dengannya, mungkin akan terjadi kecelakaan. Wang Yuan Wang masih bergegas maju. Namun, melihat racun hitam, itu justru membuat korosi pada rumput liar di sekitarnya dalam sekejap mata berubah menjadi rumpun racun dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba semburan cahaya muncul di sekelilingnya. Di bawah berkah cahaya keemasan ini, rambut Yuan Wang berubah langsung menjadi keemasan. Pada saat ini, lagu semakin dengan terburu-buru maju. Tepuk tangan kembali meroket. Otot-otot lengan yang kuat dan kuat itu tegang saat ini. Seperti palu raksasa. Kau bisa jatuh dan makan kapan saja. Yuan Wangru bertabrakan dengan racun dalam embusan angin. Dalam ledakan keras. Racun itu sebenarnya langsung hanyut. Ia sendiri tak terluka. Oke, saat ini, Yuan Wang memukuli dada dan kakinya. Mengaum lagi. Pamerkan kekuatanmu. Para penonton melihat ini. Mereka berteriak. Mereka semua sangat bersemangat. Bakat garis keturunan. Lu Chuan hanya melihat-lihat. Alasan mengapa pihak lain sangat berubah. Aku tak bisa tak terkejut. Keberuntungan Yama ini sungguh baik. Tao Lin tak hanya memiliki kesempatan. Ia benar-benar membangkitkan bakat garis keturunan. Dalam hal itu, ia bahkan lebih tangguh. Bang, saat ia sedang berpikir, Yuan Wang terus bergerak. Sepasang tangan kuat dan kuat itu jatuh kesetanan. Untung saja Lu Chuan menunjukkan lidahnya yang bersisik. Dengan lihai menghindari serangan ini. Ia menoleh ke belakang.
tempat di mana ia ditabrak oleh Yuan Wang sebelumnya. Sebuah lubang besar telah muncul. Lumpur bercampur ilalang, menjadi bubuk halus. Orang baik melihat ini, seru Lu Chuan. Melihat itu Yuan Wang mengejarnya lagi. Ia buru-buru menggunakan kecepatan untuk menghindari dua pencerahan besar. Sebuah kejar-kejaran di hutan. Yuan Wang melihat bahwa rusa menembus dinding dan tidak melawan. Memukuli dadaku lagi untuk waktu yang lama. Ketika kamu mencapai sebuah pohon raksasa, tiba-tiba lenganku penuh. Mengaum. Sebuah pohon besar yang membutuhkan dompet 3 atau 5 orang. Tumbang. Pada saat ini, bahkan lebih merupakan senjata yang berguna. Ayunkan ke atas. Bang hanya 3 atau 2 hantaman. Pohon raksasa itu hancur menjadi beberapa bagian oleh Yuan Wang. Mausoleum di sekitarnya rusak dengan derajat yang berbeda-beda. Sepertinya berantakan. Kemarahan di hati Raja Roar semakin kuat. Bagaimanapun, ular piton itu justru menghindar. Dengan mausoleum di sekitarnya untuk menyembunyikan sosoknya. Menghindari pukulan fatal beberapa kali. Pop, pop, pop. Melihat ini, hati Raja terpaku. Langsung menjungkir balikkan pohon-pohon di sekitarnya. Setelah membersihkan area ruang terbuka yang luas. Hanya berlari keluar. Langsung menuju Lu Chuan. Bodoh sekali. Lu Chuan mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, melihat Raja Yuan tiba di perbatasan. Membuat gerakan putus asa. Angkat kepalamu dan pasang. Dan boom, boom, boom. Namun, Lu Chuan sangat luwes dan menghindar ke samping. Bahwa Yuan Wang sekarang dengan satu tangan. Hantaman besar itu membuat tubuhnya gemetar. Lihat saja ke bawah. Di mana sosok Lu Chuan di kepalan tangan? Pada saat ini, dia normal seperti sebelumnya. Menabrak tanah lagi. Roar King marah besar. Mercedes gila datang. Sepertinya aku tidak memiliki keahlian apapun. Tidak bisa menyelesaikan orang ini. Lu Chuan menyipitkan matanya sedikit. Tahu berenang seperti ini. Tetap tidak bisa membantu Yuan Wang. Pada akhirnya, Anda hanya akan menghabiskan kekuatan Anda. Jadi pikirannya bergerak. Ini akan menjadi jam 30. Nilai evolusi ditambahkan ke malam tingkat lanjut. Dunia Wangsa. Sebuah cahaya misterius tiba-tiba menyebar keluar. Lu Chuan hanya merasa bahwa Zhou Shen sangat berbeda. Dia dengan cepat melirik yang relevan. Pengantar keterampilan nokturnal tingkat lanjut. Pada saat ini, jalan malam tingkat lanjut telah ditingkatkan. Telah menjadi kemampuan alami Night Ghost. Ketika dalam kegelapan, kekuatan telah meningkat pesat. Ayo biarkan aku mencoba efekmu. Pada detik berikutnya, pikiran Lu Chuan bergerak sedikit. Melepaskan hantu malam. Tiba-tiba, ada aura yang lebih kuat. Itu menyelimuti dirinya. Perubahan yang menakutkan itu. Itu menyebabkan binatang buas di sekitar melakukan kesalahan. Haha, itu benar-benar tidak mengecewakanku. Setelah merasakan perubahan pada diriku, Lu Chuan sangat gembira. Karena hantu malam ini. Itu benar-benar meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 kali lipat. Ini kekuatan dan kecepatan. Ada juga peningkatan yang signifikan. Datang lagi lain kali. Lu Chuan terus menggunakan racun korosif. Bola besar kabut hitam dimuntahkan dari mulut kata. Langsung ke Raja Awan. Saat cahaya keemasan yang familiar meletus. Dia sudah ada di sana. Segera setelah itu, Yuan Wang dipukuli dan mundur. Bahkan gerakannya melambat. Lu Chuan melihatnya. Kerutan terangkat. Yuan Wang, ternyata Anda tidak kebal terhadap semua racun. Hao Yuan Wang tidak puas dengan kata yang salah. Sekarang karena keracunan, langkah kakinya cerah dan tersedak. Mereka berada di lengan mereka. Cobalah untuk memaksa musuh kembali dengan keras. Dia terlahir sebagai raja. Kebanggaan sendiri. Namun, racun korosif Lu Chuan. Di bawah penindasan Night Ghost. Peningkatan tekanan. Terus-menerus mempengaruhi pikiran dan refleksnya. Ini dia kesempatannya. Manfaatkan keracunan Yuan Wang. Lu Chuan secepat kilat. Dia langsung menemui Raja Yuan. Bang! Terdengar ledakan keras. Lu Chuan hampir menjatuhkan Yuan Wang ke tanah dengan kekuatan kasar. Ekor yang kuat itu menyapu. Hampir menghancurkan tubuh Yuan Wang. Yang terakhir hanya mengandalkan kekuatan terakhir. Berguling goyah ke samping. Pada saat yang sama, jangan lupa untuk menarik pohon gergaji untuk melawan. Hanya saja dia mencoba beberapa kali dan tidak bisa berhasil. Bang bang, bang. Setelah serangan berturut-turut jatuh, Yuan Wang sudah merokok 7 daging dan 8 sayuran. Lu Chuan memanfaatkan ekspresi bingung Yuan Wang.
Saat gerakannya juga sangat lambat, dibanting ke depan. Di mata dingin itu, tiba-tiba, cahaya biru aneh berkedip. Anak jiwa sosial berfungsi dengan cepat. Tapi lebih dari 10 detik, Yuan Wang menghentikan semua perjuangan. Sekarang di tanah, berkomunikasi dengan Lu Chuan dengan jiwanya. Saya bersedia menyerah. Kakak maafkan aku. Haha, kamu tahu. Lu Chuan tersenyum saat mendengar suara itu. Dan aku membuka mulutku, menghalau racun yang tersisa pada Raja Yuan. Detoksifikasi lagi. Yuan Wang akan berada di sisiku di masa depan. Menjaganya takkan memperlakukanmu dengan buruk. Ini terima kasih kakak. Tapi ada cara satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Kini Yuan Wang telah menjadi adik kandungnya sendiri. Tidak dapat terus menggunakan nama ini. Jika tidak, bahkan jika dia tidak keberatan, juga akan ada kesalahpahaman. Ingat ini. Lu Chuan berpikir sejenak. Menggabungkan kekuatan Yama dengan karakteristik bakat garis keturunannya. Suara piano mengatakan bahwa Anda dapat menamainya King Kong mulai sekarang. Raja Kong, apakah Anda mau? Semuanya kecuali atas perintah kakak. Yuan Wang atau Yuan King berganti nama menjadi King Kong. Saya menyetujuinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Momen ini, dia hanya menghormati Lu Chuan di dalam hatinya. Dan gagasan untuk saling mengikuti dengan sepenuh hati di masa depan. Tidak ada lagi gangguan. Itu sangat bagus. Biarkan murid dan cucumu diam. Melihat aktor lainnya masih menunggu bersama Xiao King. Adik kecil berkelahi. Beberapa suara dari Lu Chuan. Dia memberi King Kong perintah pertama setelah menaklukkan. Mengaum. Ketika King Kong membuat beberapa panggilan aneh. Satu persatu, raksasa berhenti. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka. Tapi sekarang bahkan bos berkata begitu. Mereka tidak akan melanggar. Jadi Lu Chuan menaklukkan Yuan Wang. Ini juga berarti bahwa seluruh koloni raksasa telah ditundukkan. Ada banyak orang baik dan orang kuat. Beberapa saat kemudian, Lu Chuan menemukan itu di antara klan Yuan raksasa setelah statistik. Kecuali alam King Kong yang terbangun. Masih ada total 6 Yuan raksasa di akhir periode Fan Jin. Langsung senang. Tambahkan Xiao King, Xiong Da Xiong Er dan binatang eksotis lainnya. Di bawah Wu Huixia. Sudah ada lebih dari selusin adik laki-laki di tahap selanjutnya dari Fan Jin. Belum lagi alam King Kong yang terbangun. Kemanapun kamu pergi sekarang, itu kekuatan yang tangguh. Namun, Lu Chuan menemukan itu setelah menaklukkan King Kong. Menembak jiwa. Jumlah anak terbanyak yang bisa diperbudak. Juga mencapai batas. Kecuali Lu Chuan bisa terus menerobos. Sebaliknya, dia tidak bisa lagi memperbudak binatang buas lainnya. Tapi dalam waktu singkat, Lu Chuan belum perlu khawatir tentang masalah ini. Momen ini, Lu Chuan mengangkat kepalanya. Melihat puluhan adik laki-laki yang kuat di depannya. Saya sangat bersemangat. Sejauh ini, saya telah sepenuhnya menyatukan pegunungan Dali. Perasaan ini masih bagus. King Kong, bagaimana Anda menjadi begitu kuat? Lu Chuan kembali sadar dan mulai penasaran dengan hal ini. Dia sangat yakin bahwa King Kong dapat meningkat dengan sangat cepat. Benar-benar mendapat kesempatan luar biasa. Benar saja, yang terakhir mendengar ini. Senyum sederhana dan jujur bos. Katakan yang sebenarnya. Saya mengalami petualangan lain di hutan Persik. Untuk memiliki kekuatan saat ini. Bos, saya akan membawa Anda ke sana sekarang. Pimpin jalan. Kemudian Lu Chuan dan Xiao King menunggu seorang adik laki-laki. Di bawah kepemimpinan King Kong, dia pergi ke bagian terdalam Taolin. Saat ini, King Kong juga sangat bersemangat dan berkata, "Bos ada di depan." Dia melihat ke arah yang ditunjuk King Kong. Tiba-tiba saya melihat pohon persik emas. Pohon persik ini sudah lama tua. Permen karet persik di seluruh. Dan cabang-cabangnya habis. Belum cukup dekat. Anda bisa mencium aroma mahoni khusus tulang. Di sekitar pohon persik emas ini. Itu bahkan digunakan sebagai batu oleh King Kong. Lingkaran dinding rendah telah ditumpuk. Di satu sisi tembok rendah ada banyak melon dan buah-buahan. Tampaknya King Kong banyak beribadah di hari kerja. Tunggu untuk berjalan ke depan. Lu Chuan menemukan. Masih ada yang kesepian tergantung di pohon persik emas. Buah mentah. Sekarang berubah dari cian menjadi emas. Dan di sebelah buah ini, ada segmen yang relatif segar. Saat dia melihatnya, saya hanya mendengar King Kong berkata dengan sedikit gelisah, "Bos, awalnya ada 2 buah di sini. Tapi yang dewasa, saya sudah memakannya."
Ini adalah satu-satunya yang tersisa yang belum matang. Tidak masalah jika Lu Chuan merasakan kegelisahannya. Lambaikan tangan Anda untuk menunjukkan bahwa King Kong tidak peduli. Tapi perhatikan buah yang belum matang. Sebuah pembakaran di mataku. Meskipun dia sangat ingin makan buah berikutnya sekarang. Tapi tidak dewasa tidak berguna. Tunggu saja dengan sabar. Masih banyak buah matang di hutan berlian. Raja Wenyan mengangguk. Katakan semuanya. Setelah buah minyak matang, saya akan membiarkan anak-anak lain menyimpannya. Siap makan untuk anak yang membutuhkan. Lalu bawa semuanya. Saya khawatir anggur akan membusuk dan terbuang sia-sia. Sayang sekali. Apakah perintah? Semua buah matang di hutan persik dikirim. Dan belum sempat mengambilnya. Juga dalam memilih raksasa. Satu persatu mereka meninggalkan cabang. Segera, sejumlah besar buah persik yang bermutasi dikirim ke Lu Chuan. Dan dia menghitung. Saya menemukan bahwa itu sebenarnya adalah 20 gram penuh. Ini bagus untuk memiliki ini. Rasanya enak. Lu Chuan tidak sopan. Melahap buah persik mutan di depannya. Saya tidak bisa tidak memuji. Saya berharap hasil ini. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatanku. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menelan dan mendapatkan 25 poin pemurnian. Dim. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menelan dan mendapatkan 30 poin pemurnian. Petunjuk sistem padat terdengar. Itu terdengar di benak Lu Chuan. Sampai bunyi bip terakhir hilang. Lu Chuan akhirnya mengambil buah persik yang bermutasi ini. Semua dilahap. Kemudian mendarat. Chuan tidak sabar untuk membuka panel sistem. Tinjau properti dari berbagai aspek. Nama Lu Chuan, umur 2,5 tahun, ras, ular cincin perak. Level terbangun ke awal 500 barbel anti jahat. Pendakian keterampilan tingkat lanjut. Plus kamuflase lanjutan plus mengintai lanjutan. Ditambah berenang tingkat lanjut. Ditambah pencernaan yang cepat, lanjutan ditambah persepsi tinggi. Level mengkonsumsi 30 poin evolusi. Tingkatkan keterampilan tingkat lanjut. Kemampuan bawaan. Racun korosif jiwa sosial primer. Malam menengah hantu pemula ular cepat pemula. Mengkonsumsi 100 poin pemurnian. Kemampuan bakat pemula dapat ditingkatkan. Mengkonsumsi 500 poin pembersihan. Tingkatkan kemampuan bakat tertinggi. Poin evolusi 600. Lihatlah akumulasi nilai pemurnian. Lu Chuan sangat puas. Setelah berpikir sejenak, pikirannya bergerak. Bersihkan 500 poin darinya. Semua ditambahkan ke level. Saat berikutnya, sejumlah besar energi dituangkan ke dalam tubuh Lu Chuan. Perasaan akrab itu membuatnya berteriak ringan. Momen ini, Lu Chuan bisa mendeteksi. Energi dalam tubuh saya merajalela. Mulai membantunya terus-menerus mengubah tubuhnya. Saat energi besar ini pertama kali berjalan, ada klub. Tampaknya target tidak dapat ditemukan. Tapi seiring waktu, setelah energi mengalir di sekitar tubuhnya, kecepatannya jelas sangat dipercepat. Dalam perubahan ini, sedikit suara datang dari tulang Lu Chuan. Tubuhnya juga terus memutar. Bos, ini King Kong dan sekelompok adik laki-laki baru. Perubahan ini masih belum diketahui. Bagaimanapun, mereka berada dalam situasi yang berbeda saat meningkatkan. Xiao Qing tersenyum samar. Kakak sedang meningkatkan kekuatannya. Jangan mengganggu. Tunggu sampai kakak selesai. Dan Anda akan mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Chuan benar-benar tenggelam dalam kegembiraan terobosan. Saya tidak mendengar komunikasi antara adik-adik ini. Bahkan, sejauh mereka. Meski panggilannya berbeda. Tapi Anda masih bisa tahu dari nada pihak lain. Itu berubah dengan panggilan dan mempelajari makna yang diungkapkan di dalamnya. Jadi tidak sulit untuk berkomunikasi. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Lu Chuan sering menghembuskan napas. Dia merasakan energi besar di tubuhnya. Perlahan menghilang. Ini menunjukkan bahwa terobosan ini akan segera berakhir. Saya meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan perubahannya. Menjadi segera setelah. Seru Lu Chuan dalam hati. Dia mengayunkan tubuhnya beberapa kali sesuka hati. Tapi saya menemukan diri saya diblokir oleh sesuatu. Ia berbalik dengan penasaran. Tiba-tiba berseru. Setelah terobosan ini, panjang tubuh Lu Chuan sudah mencapai 50 meter. Jika kau tak berharap, Anda bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Lagi pula, tubuh lebih dekat ke ekor. Dikaburkan oleh Suzuki atau gulma. Selain panjang tubuh, tubuhnya itu juga tumbuh dari sel-sel tebal ember hingga ketebalan tangki.
Sisik hitam dan putih menjadi semakin jelas. Anda bahkan dapat melihat ketajaman tepi sisik. Dapat dikatakan bahwa sisik lucuan saat ini hampir seperti belati. Sangat tajam. Anda dapat mencoba perubahan kekuatan setelah peningkatan. Berpikir seperti ini. Lucuan bergerak sesuka hati. Saat tubuh kuat itu tersapu, segera menyapu pohon persik besar di pinggang. Suara berderak tidak ada habisnya. Ini berakhir dengan terobosan lucuan. Performa binatang buas di lapangan juga bersayap. Kera besar lainnya yang tidak sengaja diambil oleh anak jiwa masyarakat. Lihat tubuh besar ini. Setelah dengan mudah menghancurkan pohon persik. Satu persatu, ketakutan. Bahkan secara tidak sadar menghindari. Jangan berani terlalu dekat dengan lucuan. Lagi pula, mereka hanya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Piton cincin perak ini mengalahkan Yuan Wang. Dan biarkan Raja Yuan sujud dan melayani sebagai menteri. Untuk sesaat para raksasa gemetar. Yang lebih pemalu mengubur kepala mereka secara langsung. Tutup telingamu. Tidak berani memperhatikan perubahan apapun di sekitar Anda. Selamat kakak. Adapun Xiao Qing, penampilan sang adik berbeda untuk sementara waktu. Xiao Qing memimpin dalam berenang ke sisi lucuan. Dengan tulus mengucapkan selamat kepada kakak karena bisa menerobos satu demi satu. Saya sangat senang. Sepertinya aku mengikuti kakakku di awal. Ini adalah pilihan yang indah. Kakak, tapi kamu juga harus memperhatikan. Agar tidak menghancurkan hubungan di sini. Aku akan memperhatikan. Lucuan mendengar suara itu dan melihatnya. Benar saja, saya menemukan tubuh saya. Meremas kera raksasa ke tepi. Yang terakhir tidak berani bergerak. Akan hancur. Dia hanya senang. Tidak memperhatikan itu. Setelah menemukannya, lucuan langsung melipat tubuhnya. Serigala besar keluar dari Siong Da Siong Er. Dalam ekspresi mengutuk kedua binatang itu. Datanglah ke lucuan. Pertama-tama, selamat kepada bos atas terobosannya yang sukses. Kami sangat senang Anda bisa menjadi lebih kuat. Tapi bos, jangan bergerak begitu saja. Kalau tidak, hancurkan pohon yang sedang tumbuh. Tidak baik. Semua orang mengikuti Lao Daning dengan sepenuh hati. Mendengar ini, lucuan tersenyum 4 kali. Terbang tersenyum pada serigala besar. Dia tahu orang ini merencanakan sesuatu. Tapi dengan pengingat lembut ini, licik, saya harus mengatakan. Dia tidak peduli. Seperti beruang besar. Hudali dan adik laki-laki lainnya. Hanya bersemangat untuk berteriak bahwa bosnya perkasa. Melihat ekspresi hiruk-pikuk adik-adik, lucuan mengangkat kepalanya. Berkomunikasi dengannya dengan kekuatan jiwa. Datanglah padaku, anak-anak kecil. Lucuan memberi perintah. Semua adik-adik berkumpul. Mulai sekarang, semua orang mencari negara eksotis di hutan. Negara eksotis apapun yang Anda lihat, ambil semuanya untukku. Ada yang memblokir dan membunuh tanpa ampun. Adik laki-laki sangat senang. Dan berbalik tanpa ragu. Ayo pergi. Melihat bahwa semua adik laki-laki akan mencari buah asing. Lucuan bercokol di sebelah pohon persik emas ini. Berpikir. Sekarang nilai pemurnian yang tersisa tidak cukup untuk terus meningkatkan. Tapi jangan disimpan. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka. Untuk mendapatkan manfaat maksimal. Ingat ini. Dia akan membersihkan sisa 100 poin. Semua ditambahkan ke skill Corrosive Poison Beginner. Di atas sekarang. Lucuan tidak memiliki kemampuan serangan yang kuat. Dan di antara banyak keterampilan, racun korosif itu baik. Satu melintas dengan cahaya ketegangan di sekitar. Lucuan menerima umpan balik tentang peningkatan keterampilan. Mau tak mau aku melihat masa lalu dengan tergesa-gesa. Racun korosif. Korosi pamungkas lebih beracun. Dapat dengan mudah menimbulkan korosi pada barang-barang keras seperti batu. Ini juga membawa neurotoksin yang kuat. Bisa membuat orang yang diracuni mengigau. Lihat pengenalan racun korosif. Lucuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya sangat senang. Dia meningkatkan racun korosif kali ini. Dia tidak hanya banyak berubah. Kekuatan menjadi kuat. Dan itu juga mengubahnya menjadi skill serangan kelompok. Jadi di hadapan serigala. Atau ketika Anda mendukung lawan kawanan seperti itu. Ini sangat nyaman. Tepat ketika lucuan sibuk mencari melon dan buah-buahan. Sebuah berita dari dunia luar menyebabkan kegemparan. Sejak insiden Guangyu warna-warni, orang-orang khawatir tentang hewan di sekitar mereka. Semakin banyak penemuan variabilitas tanaman. Hampir setiap hari, ada banyak
Tersiar kabar tentang volatilitas tumbuhan dan hewan. Titik panas ini. Itu juga membuat banyak host streaming langsung menghasilkan banyak uang. Wang Qiao adalah salah satunya. Dia tidak punya waktu untuk mandi sejak dia bangun. Mengenakan mata mengantuk yang kabur. Sagi menyalakan komputer. Dan saya melihat layar komputer. Sambil bergumam. Spesies mutan macam apa yang kamu mainkan hari ini? Ini masih awal. Acara panas belum muncul. Mari kita lihat dulu. Berpikir seperti ini.